Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, baik kesehatan rohani maupun jasmani. Salawat berakatkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman berilmu pengetahuan dan berteknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Setiap kehidupan pasti ada pula kematian. Zar'ah bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisapnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'ifatal mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakaroh, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, nafas kita tersenggal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Kaf ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru, yaitu sebuah lubang gelap, kecil, seukuran tubuh kita yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Untuk itu, marilah kita senantiasa untuk mengingat kematian,
karena banyak manfaat yang bisa kita ambil, seperti selalu berbuat kebaikan, takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin ibadah, bertaubat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, bila menghadapi cobaan selalu sabar dan kuat, dan tidak cinta dunia berlebihan. Karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudahkah cukup bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan ke akhirat? Sudahkah pantas kita untuk bertemu Rabb kita? Sudahkah layak kita untuk ditempatkan dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya, pencandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.